Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, dunia ini larinya cepat sekali ya. Orang-orang pamer cuan instan, robot trading yang katanya bikin kaya dalam semalam, atau saham yang terbang sampai ke bulan. Rasanya kalau nggak ikut-ikutan, kita jadi FOMO, jadi takut ketinggalan. Tapi mari kita lerem, tenang sejenak, tarik napas panjang, dan bedah fenomena ini dengan akal sehat dan hati yang bening. Ada satu pepatah Jawa kuno yang sangat relevan dengan kondisi zaman now, yaitu ojo gumunan, ojo kagetan. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah kaget. Kenapa? Karena di balik segala kemilau instan, biasanya ada jurang yang dalam. Dalam dunia finansial modern, kita diajarkan tentang investasi. Tapi hati-hati lur, banyak yang menawarkan jalan pintas. Ingat, sunatullahnya, sukses itu lewat proses bukan sulap. Secara ilmiah, otak kita memang menyukai dopamin hit, sensasi senang yang cepat. Itulah kenapa judi atau skema cepat kaya itu bikin kecanduan. Padahal dalam neuroscience, kebahagiaan sejati itu bukan dari lonjakan dopamin sesaat, tapi dari serotonin dan kepuasan batin yang dibangun perlahan lewat kesabaran. Dalam Islam, kita dilarang bersikap tamak atau serakah. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdagang dengan jujur dan menghindari gharar, ketidakpastian, jatuh judi. Kalau ada investasi yang menjanjikan keuntungan, pasti tanpa risiko, itu sudah melawan hukum alam dan hukum ekonomi. Ingat, high risk, high return. Kalau mau aman, ya harus sabar. Seperti menanam padi, tidak bisa hari ini tanam, besok panen. Semua butuh waktu, semua butuh laku, proses. Lalu bagaimana agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh kepanikan dunia luar? Jawabannya ada pada napas dan hening. Secara biologis, tubuh kita ini mesin yang sangat canggih ciptaan Gusti Allah. Kita punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Namanya homeostasis. Mau pakai teknik napas lewat hidung ala Buteyko atau lewat mulut ala Wim Hof untuk menahan dingin, kuncinya satu. Kenali tubuhmu sendiri. Jangan fanatik buta pada satu guru atau satu metode. Dalam budaya Jawa ini disebut ngelining ora keli, mengalir tapi tidak hanyut. Ambil ilmunya, rasakan di badan, kalau cocok lanjutkan, kalau tidak ya cari yang lain. Karena setiap jasad itu unik. Lebih dalam lagi, mari bicara soal Henning. Di tengah bisingnya notifikasi HP dan berita menakutkan, kapan terakhir kali kita benar-benar diam? Dalam sains, saat kita hening atau meditasi, kita menonaktifkan default mode network, DMN, di otak kita. Bagian yang cerewet mengurusi ego dan kecemasan masa lalu atau masa depan. Saat DMN tenang, gelombang otak kita masuk ke frekuensi theta. Disinilah intuisi tajam, dan disinilah kita merasa dekat dengan Sang Pencipta. Islam mengajarkan ini lewat tafakur dan zikir. Bukan sekadar komat kamit di lisan, tapi menghadirkan Allah di dalam kalb, jantung, hati. Ada dua jenis Tuhan yang sering kita sapa. Tuhan dalam persepsi ego kita yang sering kita bayangkan pemarah dan butuh disembah. Atau Tuhan sejati yang kita temukan lewat keheningan dan kasih sayang. Gusti Allah itu mboten sare, tidak tidur, dan dia lebih dekat dari urat leher kita. Tapi seringkali kitalah yang terlalu sibuk berteriak sampai lupa mendengar suaranya dalam keheningan. Jadi dulur, kesimpulannya sederhana. Hiduplah sebagai manusia yang utuh. Gunakan akal untuk memfilter informasi, jangan mau ditipu iming-iming instan. Gunakan tubuh untuk beradaptasi dan sehat. Dan gunakan hati untuk kembali pada sang sumber. Jangan cari jalan pintas, karena ngelmu iku kalakone kantilaku. Ilmu itu hanya bisa dipahami dengan cara dijalani. Jaga pikiranmu, karena itulah imun terbaikmu. Matur nuwun, semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah.